Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Sebelum membahas tentang persamaan laju reaksi dan orde reaksi, kita harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kali ini. Setelah mempelajari materi ini, saya harapkan siswa dapat satu, memahami definisi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang kedua, menuliskan ungkapan laju reaksi. Yang ketiga, menentukan persamaan laju reaksi dan orde reaksi. Yang keempat, menganalisis data untuk menentukan orde reaksi dan laju reaksi. Lalu apakah sebenarnya pengertian dari laju reaksi? Kita observasi lingkunganmu dulu ya. Perhatikan perubahan kimia yang terjadi di sekitar kehidupanmu. Ini ada 4 gambar, perhatikan baik-baik. Dari gambar di atas, manakah yang prosesnya cepat, sedang, dan lama? Benar, yang prosesnya cepat adalah amonium nitrat. Amonium nitrat, jika kita reaksikan dengan air, maka akan terjadi reaksi cepat. Sementara untuk pembusukan buah, ini bisa memakan waktu sampai berhari-hari. Dia memang agak lambat. Dan untuk perkaratan besi atau paku, ini masuk ke dalam kategori sedang, karena dia bisa memakan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Sementara untuk pembentukan batu bara, ini prosesnya sangat lama karena bisa memakan waktu sampai puluhan tahun lamanya. Jadi yang paling cepat adalah reaksi amonium nitrat, kemudian berikutnya adalah pembusukan buah, kemudian berikutnya adalah perkaratan besi atau paku, dan proses terbentuknya batu bara ini yang paling lama. Dari observasi tadi, kita bisa dapatkan bahwa laju didefinisikan sebagai cepat atau lambatnya suatu proses berlangsung. Sementara reaksi kimia didefinisikan sebagai proses perubahan suatu reaksi atau reaktan menjadi hasil reaksi atau produk. Berdasarkan kedua definisi tersebut, laju reaksi dapat diartikan sebagai cepat atau lambatnya suatu reaksi kimia berlangsung yang dihitung dari besarnya perubahan konsentrasi produk dalam satu satuan waktu. Pada laju reaksi, konsentrasi produk akan bertambah dan konsentrasi reaktan akan berkurang. Rumus umum dari laju reaksi adalah V sama dengan delta M per delta T. Jika kita mau mencari konsentrasi laju reaksi konsentrasi produk, maka delta M dan delta T-nya positif karena produk akan bertambah. Sementara jika kita mencari laju reaksi untuk konsentrasi reaktan, maka delta M per delta T-nya akan negatif karena reaktan mengalami pengurangan. V adalah laju reaksi dan delta M merupakan konsentrasi produk. Delta T adalah selang waktu, di mana T2 dikurangi T1. Laju sebenarnya dikategorikan menjadi dua, yaitu laju rata-rata dan laju sesaat. Laju rata-rata adalah laju untuk selang waktu tertentu, sementara laju sesaat adalah laju pada saat tertentu. Nah, perbedaan dari kedua laju rata-rata dan laju sesaat ini bisa kita lihat dari contoh sebagai berikut. Suatu kendaraan menempuh jarak 250 km dalam 5 jam. Laju rata-rata kendaraan tersebut adalah 250 km per 5 jam, sama dengan 50 km per jam. Selama perjalanan, laju kendaraan tidak selalu 50 km per jam, tetapi berubah-ubah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh speedometer pada waktu tertentu. Nah, laju kendaraan yang ditunjukkan oleh speedometer inilah yang dinamakan dengan laju sesaat. Lalu, apa sajakah yang bisa mempengaruhi laju reaksi? Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama adalah konsentrasi reaksi. Semakin besar konsentrasi reaksi, maka laju reaksi semakin cepat.
Sebaliknya, jika konsentrasinya makin kecil, maka laju reaksi semakin lambat. Berikutnya adalah faktor suhu. Jika suhu dinaikkan, maka laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, jika suhu diturunkan, maka laju reaksi semakin lambat. Ini bisa kita ketahui dari misalnya percobaan melarutkan gula di dalam air panas dan di dalam air biasa. Maka akan lebih cepat melarutkan gula di dalam air panas daripada di dalam air biasa. Nah, itulah kenapa suhu dapat mempengaruhi laju reaksi. Berikutnya adalah faktor tekanan. Semakin besar tekanan, otomatis volume diperkecil, maka semakin cepat laju reaksi. Sebaliknya, semakin kecil tekanan atau volume diperbesar, akibatnya laju reaksi semakin lambat. Yang berikutnya adalah faktor katalis. Katalis adalah suatu zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan atau terpakai oleh reaksi itu sendiri. Nah, artinya katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tetapi tidak ikut bereaksi pada saat reaksi berlangsung. Yang terakhir adalah luas permukaan sentuh. Semakin besar luas permukaan bidang sentuhnya, maka laju reaksi semakin cepat. Sebaliknya, semakin kecil luas permukaan bidang sentuhnya, maka laju reaksi semakin lambat. Nah, luas permukaan bidang sentuh ini bisa kita contohkan dengan, misalnya kita mau melarutkan gula pasir dengan gula batu. Bila gula pasir dan gula batu kita masukkan ke dalam air di dalam wadah yang berbeda, manakah yang akan cepat larut? Benar, tentu saja gula pasir. Kenapa? Karena gula pasir memiliki luas permukaan sentuh yang sangat luas dibandingkan dengan luas permukaan sentuh gula batu. Jadi dalam hal ini luas permukaan sentuh akan berbanding terbalik dengan ukuran zat tersebut. Semakin besar ukuran zat, maka luas permukaan sentuhnya semakin kecil. Sementara semakin kecil ukuran zat, maka luas permukaan sentuhnya semakin besar. Yang berikutnya adalah persamaan laju reaksi. Laju reaksi dipengaruhi oleh konsentrasi reaksi. Persamaan laju reaksi menyatakan hubungan antara laju reaksi dengan konsentrasi dari pereaksi dipangkatkan bilangan tertentu. Nah, ini adalah persamaan laju reaksi. V sama dengan R sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat X dikali konsentrasi B pangkat Y. Di mana V atau R-nya sama dengan laju reaksi, kemudian K-nya konstanta laju reaksi, A-nya konsentrasi reaksi A, B-nya konsentrasi reaksi B, X-nya adalah order reaksi zat A, Y-nya adalah order reaksi zat B, dan X ditambah Y adalah order reaksi total. Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa persamaan laju reaksi menunjukkan hubungan antara laju reaksi dan konstanta laju reaksi serta konsentrasi reaksi. Oleh karena konstanta laju reaksi dan order reaksi hanya dapat ditentukan berdasarkan percobaan, maka persamaan laju reaksi pun hanya dapat ditentukan dari percobaan. Berikutnya ada istilah orde reaksi. Orde atau tingkat reaksi adalah suatu angka yang menunjukkan besarnya pengaruh konsentrasi reaktan terhadap suatu reaksi. Semakin besar orde reaksi atau reaktan, semakin besar pula pengaruh konsentrasi reaktan tersebut terhadap laju reaksi. Contoh, persamaan laju reaksi berdasarkan hasil eksperimen. Ini ada dua contoh ya. Yang pertama, reaksi kimia H2 ditambah I2 ini menghasilkan 2HI. Nah, berdasarkan hasil eksperimen didapat bahwa order reaksi H2 itu sama dengan 1 dan order reaksi I2 sama dengan 1. Maka persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi H2 pangkat 1 dikali konsentrasi I2 pangkat 1. Nah, satunya ini biasanya tidak ditulis sehingga cukup ditulis seperti ini saja.
Kemudian yang kedua, ada reaksi NO2 ditambah CO menghasilkan CO2 ditambah NO. Dari hasil eksperimen, order reaksi NO2 sama dengan 2 dan order reaksi CO sama dengan 0. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Di mana CO-nya? Karena CO konsentrasinya berpangkat 0, berapapun dipangkatkan 0 maka hasilnya 1. Jadi di sini angka 1 tidak perlu ditulis. Sehingga yang ditulis adalah K dikali konsentrasi NO2 dipangkatkan 2. Orde suatu reaksi ditentukan berdasarkan percobaan. Nah, jadi jenis reaksi berdasarkan ordenya itu ada sebagai berikut. Yang pertama adalah reaksi orde 0. Grafiknya seperti ini, di mana persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 0. Ya, kalau kita lihat ini konstan, jadi tidak terpengaruh oleh besarnya konsentrasi. Nah, laju reaksi tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Ya, bisa dilihat mau dia konsentrasinya 1, 2, 3, 4, 5, dia tetap konstan, tidak naik ataupun tidak turun. Jadi dia tidak terpengaruh oleh besarnya konsentrasi per reaksi. Dan persamaan laju reaksinya dapat ditulis V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 0. Berikutnya reaksi orde 1. Nah, ini grafiknya di mana persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi X. Nah, kalau ini dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Kalau tadi yang orde 0 tidak dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Berbanding terbalik dengan orde 1. Kalau orde 1, laju reaksinya dipengaruhi oleh besarnya konsentrasi reaksi. Jadi kalau konsentrasinya 1, maka dia akan berapa? Kalau konsentrasinya 2, maka dia akan berapa? Semakin besar konsentrasinya, maka lajunya semakin tinggi, semakin cepat gitu ya. Nah, ini persamaan laju reaksinya dapat ditulis V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat 1. Berikutnya ada reaksi orde 2. Nah, persamaannya V sama dengan K dikali konsentrasi X pangkat 2. Artinya, pada suatu reaksi orde 2, laju reaksi berubah secara kuadrat. Jadi per kali 2-nya gitu ya, terhadap perubahan konsentrasi. Jadi per kuadratnya. Jadi kuadratnya, kalau misalnya konsentrasinya 2, berarti kuadratnya dari 2. Berarti lajunya 4 kali lipat gitu. Jadi dia makin besar konsentrasinya, maka kecepatannya pun akan semakin tinggi. Nah, persamaan laju reaksinya V sama dengan K dikali konsentrasi A pangkat 2. Contoh soal, misalnya ada salah satu soal seperti ini. Salah satu reaksi gas yang terjadi dalam kendaraan, nah ini kendaraannya, ini adalah uploadnya kayaknya nggak semua ke download. Jadi di sini sebenarnya ada knalpot ya, yang di dalamnya terjadi reaksi NO2 ditambah CO menghasilkan NO ditambah CO2. Nah, jika diketahui data eksperimen laju reaksi seperti pada tabel, nah ini tabelnya, perhatikan ya, eksperimen 1, 2, 3, laju awalnya seperti ini, konsentrasi NO2-nya seperti ini, konsentrasi CO-nya seperti ini. Tentukan orde reaksi konsentrasi NO2 dan konsentrasi CO. Kemudian tuliskan persamaan laju reaksinya. Mari kita jawab. Nah, dimisalkan persamaan laju reaksinya V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat M dikali konsentrasi CO pangkat N. Yang pertama, menentukan orde NO2. Maka untuk menentukannya digunakan data nomor 1 dan 2. Kenapa? Karena konsentrasi CO-nya sama. Ya, jadi kalau mau mencari NO2 atau nilai M, maka kita harus cari konsentrasi CO yang sama. Dan itu ada di data 1 dan 2. Kita masukkan ke dalam rumus, V2 sama dengan K, NO2 pangkat M pada data 2, CO pangkat N pada data 2 dibagi dengan V1 sama dengan K, konsentrasi NO2 pangkat M pada data 1, konsentrasi CO pangkat N pada
pada data 1. Kita masukkan V1 V2 nya 0,0800 dibagi 0,0050. K-nya tetap, tinggal kita coret, nanti tinggal 1. 0,40 NO2 pada data 2, 0,1 NO2 pada data 1, dan CO dua-duanya 0,1. Kita coret, tinggal 1. Ini dibagi ini adalah 16 ya, 0,080 ditambah dibagi 0,0050 itu adalah 16, sama dengan ini dibagi ini 4 pangkat M. Jadi 16 sama dengan 4 pangkat M, maka M sama dengan 2 karena 4 pangkat 2 adalah 16. 4 kali 4 16 ya. Yang B, menentukan orde CO atau nilai N digunakan data 1 dan 3. Kenapa? Karena NO2-nya sama. Jadi di data nomor 1 dan 2 NO2-nya sama untuk mencari CO ya atau nilai N. Tinggal masukkan ke persamaan V2 sama dengan K, NO2 pada data 3 dikali konsentrasi CO pangkat N pada data 3 dibagi V1 sama dengan K kali NO2 pangkat M pada data 1 dan konsentrasi CO pangkat N pada data 1. V1 V2-nya 0,050 dibagi 0,0050 sama, berarti tinggal 1. K-nya kita coret habis, ini juga habis sama. 0,2 dibagi 0,1 sama dengan 2 pangkat N. Jadi 1 sama dengan 2 pangkat N. Berapakah N? Maka N sama dengan 0. Karena berapapun dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi N-nya sama dengan 0. Lalu berapa orde total reaksinya? Tinggal tambahkan M ditambah dengan N. Berarti 2 ditambah 0 sama dengan 2. Ini adalah orde total reaksi. Lalu bagaimana persamaan reaksinya? Yaitu V sama dengan K kali konsentrasi NO2 pangkat 2 dikali konsentrasi CO pangkat 0. Karena CO pangkat 0 ini sama dengan 1, maka tidak perlu ditulis. Berarti tinggal V sama dengan K dikali konsentrasi NO2 pangkat 2. Jadi persamaan reaksinya yang ini. Ya, gitu. Nah, demikian penjelasan tentang laju reaksi dan orde reaksi. Mudah-mudahan kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.